Haleluya, salam kemenangan iman. Jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe, memberikan komentar-komentar yang baik. Oke sobat-sobat, kita saksikan dulu sebuah rekaman video. Kok bisa Tuhan yang Esa keluar bersamaan bertiga? Ya, di dalam Bible ini ada ayat yang bercerita Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Yesusnya di mana? Di Sungai Yordan. Roh Kudus turun menjadi apa? Merpati. Burung merpati, masih ingat ya Bu? Kemudian dari langit ada suara apa? Suara Allah Bapa. Allah Bapa. Suaranya gimana tulisannya? Apa ya kok? Inilah anakku yang kukasihi. Masih ingatan saya dari dia. Padahal dia apa? Apa? Roh Kudus, Yesus nongol bareng gitu. Oh iya kan nongol bareng? Ya kan ada suara, berarti ada kan? Ada Roh Kudus dalam bentuk burung merpati, ada Yesus di sungai sedang dibaptis. Kalau katanya satu Tuhan, kok nongol bareng tiga-tiganya gitu? Berarti tiga apa satu? Tiga. Orang Kristen tetap bilang satu. Loh, kita gini ya, Pak ya, Bu ya, mohon maaf ya, guru-guru kita di sini. Kita tidak boleh menghina agama mereka. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghina sesembahan mereka, ya. Tetapi kenapa kita bahas di sini? Karena kalangan mereka itu masih melakukan upaya kristenisasi. Betul Pak? Demikianlah sebuah rekaman video yang saya ambil dari video pendek YouTube. Dalam video tadi, Don Ditan dan para pengikutnya bingung. Tuhannya orang Kristen itu katanya Esa. Kok keluarnya tiga? Sama-sama tiga keluar. Ya, mereka bahas itu yang tertulis dalam Matius 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dari ayat-ayat inilah maka mereka ini bingung. Tuhan itu Esa, kok keluarnya tiga? Kenapa mereka bingung? Karena mereka menggunakan logika. Logika mereka ini kan logika yang tidak berdasarkan iman. Sehingga mereka itu bingung dan mereka itu heran. Kok Allah yang Esa, kok datangnya tiga? Memang saudara, kalau menggunakan logika tanpa dasar firman yang benar, logika itu jadi tumpul, buntu, sehingga yang ada cuma bahan tertawaan. Matahari itu cuma satu, tapi di dalam matahari itu ada cahaya satu lagi, ada panas matahari satu lagi. Bukan berarti matahari itu ada tiga. Matahari cuma satu, tapi datangnya tiga. Ada cahaya, ada panas, tapi satu. Satu tapi tiga. Makanya kalau kita berbicara tentang Tuhan menggunakan logika kita, kita akan bingung dan logika kita jadi buntu karena kita tidak pernah percaya atas keajaiban Allah yang begitu luar biasa. Jadi matahari itu cuma satu, tapi datangnya tiga. Ada cahaya, ada panas matahari. Cahaya matahari bisa kita lihat dari pagi sampai malam. Panas matahari kita tidak bisa melihat, tapi kita bisa merasakan adanya panas matahari itu datang, saudara. Makanya Allah pun demikian. Allah yang berbicara di sorga, suaranya di bumi yang kita lihat Yesus itu adalah firman. Dan manusia itu melihat Roh Kudus turun seperti burung merpati. Karena Roh Kudus tidak bisa dilihat, tapi Roh Kudus kita bisa merasakan adanya Roh Kudus. Jadi Allah itu cuma satu, tapi dia bisa datang dalam bersamaan. Firman-Nya jadi manusia, Roh Kudusnya turun. Tidak ada Bapa, tidak ada
firman. Tidak ada firman, tidak ada Roh Kudus. Tidak ada matahari, tidak ada cahaya matahari. Tidak ada cahaya matahari, tidak ada panas matahari. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Itulah hebatnya Tuhan yang disembah oleh orang-orang Kristen. Dia sang pencipta yang ajaib, dia Tuhan yang ajaib, dia Bapa yang mengasihi saudara dan saya. Makanya jangan pernah bimbang dan ragu ketika kita percaya kepada firman Allah. Logika kita jadi sehat dan kita berkata memang Tuhan itu ajaib. Tapi orang-orang yang tidak mengandalkan Yesus, orang-orang yang tidak percaya firman Allah, logikanya jadi buntu sehingga mereka menjadi bahan tertawaan, saudara. Mereka membahas tentang Tuhannya orang Kristen, tapi mereka tidak pernah mengerti karena logika mereka itu buntu. Sebab itu kita bersyukur punya Tuhan yang baik. Jadi mari kita setia dengan Tuhan selagi masih ada waktu.